Shalom everyone, welcome to GBI Ensemble Melbourne. If you are new to this church, we would like to thank you for worshiping with us and we warmly welcome you as our brothers and our sisters. Here are some announcements for all of us. Let us join our weekly Thursday morning prayer at 5 a.m. Melbourne time via Zoom and link will be announced in WhatsApp group. There will be no weekly discipleship through 13 August 2024. Ensemble Church 19th anniversary will come soon on the 18th of August 2024. Start at 4 p.m. Please come along and invite your friends and family. That's the Ensemble news for today. We want to thank everyone for taking time to give praise to the Lord and we pray for continuous blessing from God upon us day in and day out. Shalom.
Shalom semuanya. Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur di hari ini Tuhan. Kami bisa bergembira, bersuka cita di dalam Tuhan di tempat ini. Itu semua kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sementara juga Tuhan, kami mau menaikkan pujian kami bagimu Tuhan. Bila itu bisa menyenangkan hatimu. Begitu juga Tuhan, mungkin ada teman-teman kami masih dalam perjalanan, Kau sertai mereka Tuhan. Hingga mereka sampai di tempat ini, kami bisa bersama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Kami telah siap memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya mau buat yel-yel buat kita. Kalau saya bilang haleluya, Bapak Ibu bilang puji Tuhan. Kalau saya bilang Allah sumber kuatku, Bapak Ibu katakan amin, amin, amin. Haleluya. Allah sumber kuatku. Sekali lagi, Allah sumber kuatku. Amin, amin, amin. Haleluya. Sama-sama kita katakan Allah sumber kekuatan kita. Meskipun susu di depan, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlasa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Tak akan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Saya undang Bapak Ibu supaya untuk bangkit berdiri, sama-sama kita katakan hanya Tuhan kuat kita. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlasa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti. Sama-sama kita katakan Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kita katakan sekali lagi, haleluya. Meskipun susu di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di
sumber kemenangan. Amin. Kemenanganku, sumber kemenangan, Kaulah buatku. Haleluya. Ketika kita dalam Tuhan, maka kita akan menjadi pemenang. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, kita lebih dari pemenang.
Daniel hari ini tetap pemenang, amin. Haleluya. Kita akan naikkan satu lagi pujian kita, hatiku percaya, amin. Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Katakan sekali lagi, ku mau bersyukur. Amin. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Tuhan benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Puji Tuhan. Tadi pujian kita berkata bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita, amin. Ketika kita ada dalam kekuatan Allah, ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka seperti yang kita katakan tadi, kita akan lebih dari pemenang. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita renungkan bisa terus memberikan kekuatan yang baru, pemahaman yang baru dalam setiap masalah yang kita lewati. Sama-sama kita katakan, kita mau lebih dalam menyembah Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan
mendengarkan pujian dari awal. Saya undang Bapak Ibu supaya untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, amin Tuhan. Nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan dalam roh, dalam roh dan dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh Yesus, kami mau menyembah, memuliakan nama-Mu. Haleluya Yesus, Kau yang layak kami agungkan, kami tinggikan. Sungguh besar setiamu. Haleluya, kami agungkan nama-Mu. Engkau Yesus yang mulia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Haleluya Yesus. Kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu Tuhan. Kau layak disembah. Glory, haleluya Yesus. Kau yang terbaik Tuhan, kasih-Mu yang terindah, kasih-Mu yang terindah Tuhan, kasih-Mu yang terindah Yesus, yang kami terima Yesus. Kami mau memuliakan nama-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami tak bisa tanpa-Mu Tuhan. Kami mau lebih dalam menyembah Tuhan. Kami mau hadirat Tuhan hadir di sini. Jamah setiap hati kami, jamah setiap persoalan kami. Kaulah sumber kuat kami Tuhan. Kaulah sumber kekuatan kami ya Bapa. Kaulah gunung batu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Ku tinggi
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Ipan Sitompul dan juga GBI Ensemble Melbourne dan juga Ensemble Indonesia yang mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa surgawi, di dalam nama Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus menuntun kami, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, berikan kami hati yang lembut, supaya kami dapat mengerti, memahami maksud dari firman Tuhan. Dan ketika kami sudah mengerti, ketika kami mendengar dengan baik, kami dapat juga melakukannya dalam kehidupan kami hari ke hari Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan tema yang diberikan, yaitu lakukanlah itu, maka saya mengambil firman Tuhan pada sore hari ini di dalam kitab Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-21. Sekali lagi kitab Lukas 8 ayat 21, saya akan membacakannya kepada saudara. Jawabnya kepada mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Sekali lagi, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Jadi judul firman Tuhan yang saya sampaikan ialah mendengarkan dan melakukan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah membaca Alkitab dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Sebagai orang percaya, kita mengetahui bahwa ada begitu banyak ayat-ayat Alkitab tentang mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Ketika kita membaca, sebagai orang percaya kita ingin melakukan firman Tuhan secara sempurna. Namun, dan kadang, bahkan sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita gagal untuk melakukan firman Tuhan. Kenapa kita gagal? Karena kita mendengarkan saja belum sempurna. Kita mendengarkan saja belum baik. Kita mendengarkan saja belum dengan teliti, belum dengan saksama. Kita belum menjadi pendengar yang baik. Bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan dengan baik? Kalau mendengarkan saja kita belum mampu. Menjadi pendengar yang baik saja belum mampu. Orang percaya yang sudah mampu menjadi pendengar yang baik, otomatis dia mampu melakukan firman Tuhan dengan baik pula di dalam kehidupan dia sehari-hari. Nah, di dalam khotbah ini saya akan menyampaikan dua hal yang sangat penting. Yang pertama, mendengarkan atau menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, melakukan atau menjadi pelaku firman. Jadi, sebagai orang percaya kita kepingin banget tuh untuk menjadi pelaku firman. Tetapi kita harus tahu lebih dahulu bahwa mendengarkan firman Tuhan tidak kalah penting juga. Jadi kalau kita sudah mendengarkan dengan baik, kita bisa mampu melakukan dengan baik. Nah, apa yang Yesus katakan kepada orang yang mendengarkan dengan baik? Saya kutip saja nih, di dalam Lukas 11 ayat 8 dikatakan orang yang berbahagia. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan baik, mereka dikatakan Yesus, mereka berbahagia, ada sukacita dan juga ada kegembiraan yang besar dalam kehidupan mereka. Di dalam Lukas 11 ayat 8, saya pakai Alkitab terjemahan sehari-hari. Dikatakan orang yang mendengarkan firman Tuhan adalah orang yang diberkati. Bapak Ibu mau diberkati oleh Tuhan? Mari menjadi pendengar yang baik. Lalu di dalam Matius 7 ayat 24, di sana dikatakan bahwa orang yang suka mendengarkan firman Tuhan, mereka menjadi bijaksana. Nah, kalau kita mau bijaksana dan kita mau berhikmat, mari sediakan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu ada di dalam Matius 7 ayat 24. Kemudian di dalam Lukas 8 ayat 21 yang tadi kita sudah baca,
di sana dikatakan bahwa Yesus sendiri mengatakan bahwa saudara-saudara Yesus adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Dengan kata lain, keluarga Yesus adalah, atau anggota keluarga Yesus adalah orang yang mau duduk mendengarkan firman Tuhan. Kemudian dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 47, di sana dikatakan bahwa orang yang berasal dari Allah adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Jadi ternyata orang yang berasal dari Allah itu kesukaan mereka mendengarkan firman Tuhan. Lalu Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 27 bahwa domba-domba Yesus itu adalah mereka yang suka mendengarkan suaranya, yang tahu mendengarkan suara Tuhan, yang mengenal suara Tuhan, itu dikatakan adalah domba-domba Yesus. Lalu yang terakhir di dalam Roma pasal 10 ayat 27 dikatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi orang yang memiliki iman adalah mereka yang serius mendengarkan firman Tuhan dengan saksama, dengan baik. Lalu bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya menjadi pendengar yang baik? Nah, ini ada 3 hal nih yang saya mau bagikan kepada saudara. Yang pertama, menyediakan telinga kita dengan sabar. Nah, Tuhan memberikan kita 1 mulut, 2 telinga. 1 mulut supaya kita sedikit berbicara, 2 telinga supaya kita banyak mendengarkan, ya kan? Jadi Tuhan mau kita menyediakan telinga kita dengan sabar dan terlatih untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Tuhan bicara, mendengarkan suara Tuhan, dan juga mendengarkan orang lain kalau bicara kepada kita. Kadang di dalam doa pribadi kita, persekutuan intim dengan Tuhan, kita lebih banyak mau berdoa, mau berbicara, mau menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Tetapi kita lupa bahwa di dalam doa kita dan persekutuan kita dengan Tuhan secara pribadi, ada komunikasi 2 arah antara Tuhan dengan kita. Pada saat kita berbicara, Tuhan juga mau bicara sama pribadi kita atau diri kita. Bukan kita saja yang mendominasi, bukan kita saja yang monopoli pembicaraan. Pada saat berdoa dengan Tuhan atau bercakap-cakap dengan Tuhan di dalam doa-doa pribadi kita membiarkan waktu untuk Tuhan bicara dan menyampaikan firman-Nya, menyampaikan perkataannya, dan kita mau menyediakan telinga kita untuk mendengarkan suaranya yang manis dan lembut. Nah, poin pertama itu menyediakan telinga kita dengan sabar dan terlatih untuk mendengarkan suara Tuhan. Sudah mampukah kita sebagai orang percaya menyediakan telinga kita? Kadang-kadang kita sebagai orang percaya lebih banyak kita mau bicara dan tidak mau mendengarkan. Ini perlu kita latih, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, yang kedua, kita tidak menyela pembicaraan sebelum Tuhan atau orang lain bicara. Pada saat kita berdoa, kalau Tuhan bicara kepada kita, kita harus diam, tenang, sabar untuk mendengarkan suaranya, apa yang mau Tuhan sampaikan. Untuk mendengarkan firman-Nya, apa yang mau Tuhan bicara sama kita, untuk kita bisa aplikasikan supaya kita bisa lakukan. Jangan sampai akhirnya kita menyela pembicaraan, akhirnya kita tidak menyerap atau menerima informasi dengan benar. Bapak Ibu tahu yang terjadi dalam dunia informasi, kalau orang menerima informasi dengan tidak benar dan salah menerima informasi, dia menyampaikan juga salah, akhirnya terjadi miskomunikasi. Nah, ini banyak terjadi di dalam dunia informasi dan komunikasi, bahkan di dalam hal-hal rohani juga terjadi. Kalau kita salah menerima firman Tuhan yang Tuhan sampaikan, maka kita juga menyampaikan buruk kepada orang lain yang kita layani. Jadi kita harus sangat hati-hati. Kita harus tidak menyela pembicaraan sebelum Tuhan berbicara kepada kita. Kita harus duduk tenang, diam. Pada saat Tuhan bicara sama kita, kita harus diam. Berikan waktu untuk Tuhan bicara sama pribadi kita, sehingga kita mampu untuk mencerna dan memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang ketiga, menunggu dengan tepat waktu kita atau saat dan kesempatan kita untuk kita bicara, baik kepada Tuhan maupun kepada orang lain. Kita punya time untuk kita bisa menyampaikan maksud kita kepada Tuhan dalam doa pribadi kita, dalam doa korporat bersama dengan teman-teman, rekan pelayanan dan anggota gereja,
kita bisa menyampaikan. Tapi tunggu waktu kita yang tepat, saat kesempatan kita. Begitu juga ketika kita berbicara dengan orang lain, kita tidak potong pembicaraan atau menyela pembicaraan sebelum mereka menyampaikan apa yang menjadi pembicaraan mereka kepada kita. Nah, di dalam Markus 4 ayat 9 dikatakan, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, biarlah ia mendengar. Tuhan, sekali lagi aku bilang, Tuhan memberikan kita satu mulut, dua telinga, supaya kita lebih sedikit, ya, mulut satu untuk kita sedikit berbicara, dan ia memberikan kita dua telinga agar kita lebih banyak mendengarkan firman Tuhan, lebih banyak menjadi pendengar yang setia, ya. Jadi pendengar yang baik dulu, baru kita bisa melakukan dan mampu melakukan firman Tuhan. Jika kita belum bisa mendengarkan dengan baik firman Tuhan, maka kita juga sulit untuk melakukan, ya. Kita belum mampu melakukan firman Tuhan kalau kita, ya, belum bisa menjadi pendengar yang baik. Ada amin Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Jadi mari sediakan telinga kita, latih pendengaran kita dengan baik. Pada saat kita juga men-counseling orang curhat kepada kita, kita berupaya untuk mendengar dengan baik. Ya, kebanyakan kalau counseling itu terjadi orang kita sudah pendeta atau kita pemimpin, ya, kelompok selain kita lebih banyak mau bicara daripada orang yang sementara dalam punya masalah. Harusnya kita menyediakan telinga kita untuk mendengarkan curhatannya dia. Otomatis kalau pulang konseling pasti mungkin dia lega, karena kita sudah menerima apa yang menjadi isi hatinya dia, dan kita berdoa dan pasti Tuhan akan pulihkan dia. Nah, itu poin yang pertama tadi, mendengarkan dengan baik. Menjadi seorang yang mendengarkan dengan baik itu sangat penting sebelum kita melakukan firman Tuhan. Nah, poin yang kedua, yang terakhir ini dikatakan melakukan firman Tuhan. Dalam tema gereja ensemble dikatakan lakukanlah itu. Tuhan mau kita melakukan firman Tuhan bukan dengan asal-asalan, tetapi melakukan firman Tuhan dengan baik, sehingga kita mampu menjadi teladan dan mampu menjadi berkat bagi orang lain dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga, dalam bisnis, usaha, pekerjaan kita. Ketika kita mampu melakukan firman Tuhan dengan baik, maka Tuhan pasti akan memberkati kita juga dengan baik. Jadi di dalam, saya akan baca satu ayat firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Saya akan bacakan firman Tuhan. Pendengar atau pelaku firman Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai ayat 24, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. 23, sebab jika seorang hanya mendengarkan firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang memandang mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ayat 24, ia memandang dirinya lalu pergi dan segera lupa bagaimana rupanya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya sudah tadi bahas tentang mendengar firman Tuhan dengan baik, menjadi pendengar dengan baik. Tetapi di dalam Yakobus ini dikatakan bahwa tidak cukup saja menjadi pendengar yang baik, tetapi harus juga menjadi pelaku firman. Jadi mendengarkan dengan baik, dengan saksama, dengan teliti, kemudian melakukan. Jadi dua hal ini merupakan dua hal yang sangat berkaitan, sangat penting sebenarnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi dua hal ini harus seimbang Bapak Ibu. Ya, tidak hanya mendapat berat satu, contohnya lebih dominan nih mendengarkan, kemudian akhirnya melakukan tidak sama sekali. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apa yang Tuhan katakan jika kita melakukan firman Tuhan? Seperti dalam Yakobus 1 ayat 25 saya membacakannya. Di sini dikatakan bahwa namun siapa yang meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang dan bertekun di dalamnya,
bukan hanya mendengarkan lalu melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi kita yang melakukan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kemudian kita melakukannya, juga dikatakan bahwa kita adalah orang yang berbahagia karena apa yang kita lakukan. Yakobus 1 ayat 25. Jadi orang yang melakukan firman Tuhan dikatakan bahwa orang itu adalah orang yang berbahagia. Bapak Ibu mau berbahagia, silakan melakukan firman Tuhan. Jadi kalau berbahagia itu bukan hanya kita mendapatkan uang yang banyak, tetapi ternyata melakukan firman Tuhan itu membuat hati kita gembira, ada sukacita yang kekal dalam kehidupan kita karena firman Tuhan itu kekal. Nah, yang kedua, kalau orang yang rajin melakukan firman Tuhan itu dikatakan mereka adalah orang yang diberkati. Nanti saudara pulang baca di rumah saja deh. Karena saya tidak akan membacakan semua karena itu panjang. Dikatakan bahwa di Ulangan 28 ayat 1. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 itu di sana itu ditulis kepada orang Israel. Kalau engkau saya akan baca mungkin satu ayatnya saja, ayat yang pertama. Dikatakan begini saudara, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan. Ingat lagi mendengarkan pertama, kemudian melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan meninggikan kamu di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu apabila kamu mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kamu akan diberkati di kota, diberkati kamu di ladang, diberkati buah kandunganmu, dan seterusnya. Berkat berlimpah, berkat mengalir, diperintahkan Tuhan kepada orang-orang yang setia mendengarkan firman Tuhan dan melakukan. Ingat, mendengarkan dan melakukan, bukan hanya mendengarkan. Mendengarkan saja tidak cukup. Kalau kita hanya mendengarkan saja dan tidak melaksanakan dan tidak melakukannya, kita dikatakan seperti Yakobus tadi, kita menipu diri kita sendiri. Nah, yang ketiga dikatakan, apa yang Tuhan katakan jika kita melakukan firman Tuhan? Dikatakan berkuasa menyelamatkan jiwa. Jadi di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-21, di sini dikatakan bahwa sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ternyata ketika kita melakukan firman Tuhan, dikatakan kita berbahagia. Kita berbahagia bukan hanya di surga, tetapi di bumi ini kita berbahagia. Kita diberkati bukan nanti ke surga, tetapi kita sudah diberkati di bumi seperti di surga. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14, saudara bisa baca di rumah. Berkat akan mengalir dalam kehidupanmu kalau engkau rajin-rajin melakukan firman Tuhan. Lalu dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 21, dikatakan firman Tuhan berkuasa menyelamatkan jiwa. Tentu ada banyak hal, ada banyak berkat Tuhan pada saat kita melakukan firman Tuhan. Tetapi saya hanya bagikan 3 ini saja, saudara bisa belajar lagi. Di dalam firman Tuhan ada begitu banyak berkat yang tak terhingga kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, ketika kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita melayani, kita lakukan pelayanan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan secara pribadi kepada kita, untuk kita memberitakan Injil, kita melaksanakan amanat agung. Ketika kita dengar firman Tuhan, Tuhan bicara kepada kita untuk melakukan misi, atau mendoakan orang, atau melayani orang. Mari kita mau melaksanakan itu karena Tuhan sudah bicara sama kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, demikian firman Tuhan. Pada sore hari ini saya berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus akan terus berbicara kepada Bapak Ibu semua untuk Bapak Ibu lebih mengerti kebenaran firman Tuhan dan mengaplikasikannya, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita dapat menjadi pendengar yang baik dan kemudian melakukannya dalam kehidupan pribadi, keluarga, pelayanan, gereja, dan juga dalam lingkungan di mana kita tinggal. Terima kasih.
Saya berdoa kepada sidang jemaat Tuhan semua, mereka dapat mengerti dan mengaplikasikannya firman Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Demi nama Yesus Kristus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, saya Pendeta Hendrik dari Bali mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di renungan atau firman Tuhan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom everyone, welcome to GBI Ensemble Melbourne. If you are new to this church, we would like to thank you for worshiping with us, and we warmly welcome you as our brothers and our sisters. Here are some announcements for all of us. Let us join our weekly Thursday morning prayer at 5 a.m. Melbourne time via Zoom, and link will be announced in WhatsApp group. There will be no weekly discipleship through 13 August 2024. Ensemble Church 19th anniversary will come soon on the 18th of August 2024. Start at 4 p.m. Please come along and invite your friends and family. That's the Ensemble news for today. We want to thank everyone for taking time to give praise to the Lord, and we pray for continuous blessing from God upon us day in and day out. Shalom.